Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Handayani dengan NIM E1CM0251004 dari kelas 2A. Di sini saya akan menyampaikan mengenai hasil observasi yang telah saya lakukan, di mana hasil observasi ini merupakan tugas dari mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Ibu Rohana. Nah, baik. Jadi sebelum saya memasuki mengenai hasil observasi yang telah saya lakukan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai gambaran umum tentang observasi tersebut. Jadi, observasi perkembangan peserta didik ini kami lakukan kurang lebih selama 2 bulan, yaitu dari bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2026, di mana observasi ini kami lakukan di 2 lokasi, yaitu di Kabupaten Lombok Utara dan juga di Kabupaten Lombok Timur. Nah, observasi ini juga kami menggunakan narasumber berupa siswa SD, SMP, SMA, dan orang tua atau wali, dan juga salah satu guru dari SD, SMA, maupun SMP. Nah, jadi pada observasi ini kami menggunakan beberapa teknik, yaitu salah satunya menggunakan teknik wawancara, teknik angket, dan sosiometri. Nah, baik, kita langsung saja kepada pembahasan mengenai hasil observasinya. Jadi, yang pertama adalah mengenai hasil observasi yang kepada siswa SD. Jadi, kami telah melakukan observasi kepada 2 siswa SD. Yang pertama adalah atas nama Kutrun Nada Salsabila dan juga atas nama Ririn Aprilia. Nah, untuk narasumber atas nama Kutrun Nada Salsabila ini merupakan salah satu siswa di SDN 1 Sokong, tepatnya di Kabupaten Lombok Utara. Dalam proses pembelajaran, Kutrun Nada Salsabila ini sudah menunjukkan perkembangan yang sangat baik dalam proses pembelajarannya. Kutrun Nada Salsabila ini juga ketika mendapatkan kesulitan dalam memahami pembelajaran, ia biasanya bisa memecahkan permasalahan tersebut dengan cara bertanya kepada guru, orang tua maupun kakaknya, dan biasanya juga ia mengulang kembali materi yang sudah ia dapatkan. Nah, Kutrun Nada Salsabila ini juga ketika ditanyakan mengenai cita-citanya, ia memiliki cita-cita sebagai seorang bidan. Kutrun Nada Salsabila ini juga sudah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat ya dari hari ke harinya, dan juga Kutrun Nada Salsabila ini mendapatkan dukungan yang sangat besar dari keluarganya, terutama dari orang tuanya. Salah satu dukungannya itu dengan cara memberikan apresiasi ketika ia mendapatkan sebuah penghargaan atau sebuah achievement, dengan cara memberikan hadiah kecil lah kepada si Kutrun Nada Salsabila ini sendiri. Nah, selanjutnya mengenai narasumber kedua, yaitu Ririn Aprilia, kita sebut saja Ririn. Ini merupakan siswa SD, di mana Ririn ini juga menunjukkan perkembangan belajar yang sudah cukup baik dan juga sudah meningkat dari hari ke harinya. Saat kami melakukan observasi berupa wawancara, Ririn juga kami tanyakan mengenai cita-citanya. Ia menjawab ingin menjadi seorang guru. Nah, Ririn ini juga mendapatkan motivasi yang besar dari keluarganya, terutama dari orang tuanya. Ketika ia mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran, Ririn biasanya bertanya kepada guru, teman, maupun orang tuanya. Dan ketika berada di lingkungan rumah, orang tuanya biasanya memberikan arahan atau membantu dalam proses pembelajaran anaknya, dan biasanya juga orang tuanya memberikan apresiasi kepada Ririn dan juga memberikan semangat untuk Ririn melanjutkan proses pembelajarannya agar bisa lebih baik. Nah, dari hasil observasi siswa SD tersebut dapat kita simpulkan, ketika kita kaitkan dengan teori perkembangan peserta didik, maka sangat berkaitan dengan teori behaviorisme, di mana perkembangan mereka itu dilihat dari sistem stimulus, proses, dan juga support dari lingkungan belajarnya, entah itu dari lingkungan sekolah, rumah, orang tua, pertemanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk hasil observasi kepada siswa SMP, di sini kami mendapatkan narasumber yaitu Ananda Ilma Rizwanda atau kerap dipanggil Wanda. Nah, Wanda ini merupakan siswa kelas 1 SMP. Ketika kami melakukan observasi berupa wawancara kepada Wanda, kami sudah bisa menyimpulkan bahwa perkembangan
proses pembelajarannya sudah sangat baik dan sangat meningkat sekali. Nah, ketika ia mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran, ia itu biasanya bertanya kepada teman, kepada guru, orang tua, dan ia bisa memanfaatkan teknologi untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai apa hal yang tidak ia pahami. Dan juga dalam sekolah ia juga bisa dikatakan sebagai siswa yang lumayan aktif baik di akademik maupun non akademik. Nah, Wanda ini juga mendapatkan dukungan yang sangat luar biasa di rumahnya, yaitu dari orang tuanya yang sangat memberikan support yang sangat besar kepada Wanda tersebut untuk menggapai keinginannya ke depannya. Dan juga Ananda Wanda ini sendiri merupakan tipikal anak yang tidak pantang menyerah ketika mendapatkan atau mengalami kegagalan. Ia merupakan tipe anak yang akan terus mencoba lagi dari kegagalan tersebut agar ia bisa menjadi lebih baik. Oke, selanjutnya kita akan kaitkan dari perkembangan pembelajaran Wanda tersebut dengan teori dari perkembangan peserta didik. Nah, jika kita lihat lebih rinci lagi, ternyata Ananda Wanda ini juga memiliki keterkaitan dengan teori behaviorisme, di mana ia itu lebih kepada respon, stimulus, dan juga support dari lingkungan sekitarnya, entah itu dari teman, keluarga, maupun dari gurunya. Oke, selanjutnya yaitu mengenai observasi kepada siswa SMA. Nah, kepada siswa SMA ini saya melakukan observasi kepada salah satu siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Tanjung, tepatnya di Kabupaten Lombok Utara. Nah, siswa tersebut bernama Husnul Wahidah. Nah, Husnul Wahidah ini memiliki ketertarikan kepada dunia kesehatan. Makanya ketika saya bertanya mengenai cita-citanya, dia ingin melanjutkan kepada bidang kesehatan. Nah, Husnul Wahidah ini juga menunjukkan proses perkembangan belajar dari hari ke harinya sudah sangat meningkat dan sudah sangat baik. Dapat kita lihat ketika ia mengalami kesulitan belajar, ia bisa memecahkan hal tersebut dengan cara bertanya atau mencari informasi lebih lanjut menggunakan media sosial, internet, Google, dan lain sebagainya. Husnul Wahidah ini juga memiliki keterkaitan yang sangat besar kepada non-akademik ketimbang kepada akademik. Tetapi ia mencoba untuk membalanskan antara akademik dan non-akademik agar antara nilai dan prestasi di luarnya itu bisa balance atau seimbang. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan mengenai hasil observasi yang telah kami lakukan. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai hasil observasi kepada orang tua atau wali murid. Nah, di sini kami mendapatkan 3 narasumber untuk orang tua atau wali murid. Nah, yang pertama itu ada Bapak Karnanto SPD, yang kedua ada Ibu Edar Rosita, dan yang ketiga ada Ibu Raukun. Nah, untuk Bapak Karnanto SPD ini merupakan orang tua dari Ananda Kutrun Nada Salsabila yang merupakan siswa SD, dan Ananda Husnul Wahidah yang merupakan siswa SMA. Nah, pada saat kami melakukan observasi kepada Bapak Karnanto, beliau mengatakan bahwa anaknya sudah menunjukkan perkembangan pendidikan yang sangat meningkat ya dari hari ke hari tentunya. Dan juga Bapak Karnanto ini dalam pembimbingan anaknya, ia selalu mendampingi anaknya dengan cara memberikan fasilitas belajar, memberikan motivasi dan apresiasi ketika anaknya mendapatkan sebuah achievement. Nah, dan juga menurut Bapak Karnanto beberapa kemampuan pesat yang telah diraih atau yang telah dimiliki oleh anaknya selama proses pembelajaran, yaitu semisalnya anaknya sudah semakin meningkat dalam bidang akademik maupun non-akademiknya, dan juga anak-anaknya juga sudah menunjukkan sikap tanggung jawab, percaya diri, disiplin, dan manajemen akan waktu yang lebih baik lagi. Nah, Bapak Karnanto juga sangat berharap untuk kedepannya anak-anak itu
mampu lebih berkembang lebih pesat lagi, tidak berhenti sampai di sini. Dan tentunya Bapak Karnanto berharap agar anak-anaknya dapat meraih cita-citanya dan agar menjadi seseorang yang sangat sukses. Nah, selanjutnya hasil observasi kepada Ibu Eda Rosita. Ibu Eda Rosita ini merupakan orang tua atau ibu dari Ananda Ririn Aprilia. Nah, menurut Ibu Eda Rosita juga, anaknya sudah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat tentunya dari hari ke hari. Nah, beliau juga selalu memberikan pendampingan kepada anaknya. Ketika anaknya merasa kesulitan, ia selalu mendampingi, mengajari anaknya untuk bagian yang anaknya merasa sulit. Ibu Eda Rosita juga selalu memberikan apresiasi kepada anaknya dan tentu juga memberikan motivasi yang besar kepada anaknya agar semakin semangat lagi. Nah, dalam dunia pendidikan, anaknya juga sudah menunjukkan sikap yang sangat baik ya untuk pendidikannya, dan juga Ibu Eda Rosita sangat berharap agar anaknya bisa menjadi orang yang sukses dan dapat meraih cita-citanya dan dapat semakin berkembang lagi, bukan hanya sampai di sini. Nah, dan hasil observasi yang ketiga adalah Ibu Rauhun. Ibu Rauhun ini merupakan orang tua atau wali dari Ananda Ilma. Nah, menurut Ibu Rauhun juga bahwa anaknya sudah menunjukkan perkembangan akademik yang sangat luar biasa. Selain akademik juga perkembangan non akademik juga sangat baik. Dan Ibu Rauhun juga selalu memberikan pendampingan kepada anaknya dan menyiapkan fasilitas-fasilitas, tetapi selalu memantau anaknya dalam proses pembelajaran di rumah. Semisalnya dalam penggunaan gadget, ibunya selalu memberikan batas waktu dan juga selalu memperhatikan agar anaknya itu tidak membuka hal-hal yang tidak baik dari gadget tersebut. Dan tentunya Ibu Rauhun sangat berharap agar anaknya itu dapat meraih cita-citanya. Nah, mungkin kalau untuk hasil observasi kepada orang tua dari murid, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Intinya itu, orang tua dari narasumber kami sangat berharap sekali anaknya itu semakin berkembang ke depannya. Oke, selanjutnya kita lanjut kepada hasil observasi kepada guru. Di sini kami mendapatkan dua narasumber guru. Yang pertama adalah Ibu Idayanti SPD, merupakan guru SD di SDN 1 Anjani, dan juga Bapak Karnanto SPD, merupakan guru di SMP 3 Gangga, tepatnya di Kabupaten Lombok Utara. Nah, hasil observasi yang kami lakukan kepada Bapak Karnanto menunjukkan bahwa peserta didik di tempatnya itu di sekolahnya sudah menunjukkan hasil yang sangat maksimal, walaupun ada beberapa yang harus membutuhkan perhatian lebih. Nah, Bapak Karnanto dalam penyampaian materi biasanya menggunakan sistem diskusi, tanya jawab, menggunakan berbagai metode baru lainnya yang menggunakan teknologi. Nah, Bapak Karnanto juga menyampaikan bahwa dalam perkembangan peserta didik, motivasi dari orang tua, kerabat, saudara, dan teman-teman sangat dibutuhkan untuk peserta didik. Selanjutnya adalah hasil observasi kepada Ibu Idayanti. Nah, beliau mengatakan juga kurang lebih seperti Bapak Karnanto, mengatakan bahwa perkembangan peserta didik di SD 1 Anjani sudah lumayan membaik, dan mereka juga biasanya menggunakan teknik yang baru seperti pelajaran kreatif di luar kelas yang menggunakan gambar dan lain sebagainya. Dan juga menurut beliau bahwa motivasi di luar juga sangat dibutuhkan untuk perkembangan peserta didik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atas hasil observasi kelompok kami. Sekian yang dapat saya sampaikan, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.